Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema iman dan tindakan Musa. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan Tuhan berikan untuk kami belajar. Untuk kami mengenal jalan Tuhan agar kami tidak tersandung, kami tidak tersesat. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, bacaan kita hari ini dari Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya saudara, kita belajar tentang iman dan tindakan Musa ya saudara. Bagaimana iman membawa hal-hal baru di dalam kehidupan Musa. Dan iman itu juga membuat Musa bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi kita pelajari hari ini tindakan-tindakan apa yang dilakukan Musa sebagai akibat daripada imannya kepada Tuhan. Yang pertama kita baca dari Ibrani 11 tadi ayat 24 sampai 26, memandang kepada kekekalan. Ya, jadi Musa tidak memandang apa yang sedang dialaminya di Mesir sebagai kenyamanan yang harus dipertahankannya. Ia diangkat sebagai anak putri Firaun. Saudara bisa bayangkan sebagai anak putri Firaun tentu hidupnya tidak sama seperti bangsa Yahudi yang ada pada saat itu, di mana mereka adalah perbudakan mereka orang-orang Mesir. Tetapi dikatakan Musa hidup dalam kenyamanan, dididik dengan cara bagaimana kerajaan Mesir pada saat itu. Jadi hidupnya nyaman saudara, tetapi dikatakan ia tidak mempertahankan kenyamanannya, tetapi ia dikatakan memandang apa yang dialami oleh bangsanya di Mesir. Jadi saudara, ayat 25 dikatakan tadi menyebutnya sebagai kesenangan dari dosa yang semu. Saudara, kenikmatan yang dialami itu adalah kesenangan yang semu. Sebaliknya Musa mulai mengarahkan pandangannya kepada upah yang ada di depannya. Saudara, upah di sini berbicara tentang janji Tuhan yang pasti digenapi melalui kebenaran firman yang dinyatakannya. Jadi penderitaan yang sementara dialami ini sedang mengerjakan sesuatu yang mulia di kekekalan. Begitu juga hendaknya saudara memandang sebagaimana Musa memandang, atau juga di dalam perjanjian baru kita belajar daripada Paulus yang juga mengatakan demikian. Sekalipun manusia jasmanianya semakin merosot, tapi manusia batinianya semakin diperbarui hari lepas hari. Dikatakan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Dikatakan ia tidak memandang apa yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan bersifat fana tapi yang tidak kelihatan bersifat kekal. Nah inilah saudara seperti iman yang dikatakan Paulus bahwa penderitaan dialami mengerjakan kemuliaan kekal. Begitu juga yang dipandang oleh Musa di dalam imannya, bahwa penderitaan yang dialami ini sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Ia lebih taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada kenyamanan yang dialaminya pada masa itu. Jadi kita pelajari tindakan yang dilakukan Musa sebagai akibat dari ibadah imannya adalah ia memandang kepada kekekalan lebih daripada apa yang dia nikmati dalam kenikmatan kerajaan Mesir. Yang kedua kita pelajari dalam Ibrani 11 ayat 27 dikatakan demikian. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi kita pelajari di sini bagaimana dikatakan iman daripada Musa itu membuat ia berani meninggalkan Mesir
Tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan dengan apa yang dijanjikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam memimpin bangsanya. Sebetulnya Musa nggak punya pengalaman ya dalam kepemimpinan, apalagi yang dipimpin itu adalah bangsa Israel yang terjajah sebagai budak sekian lama di Mesir. Pasti pola pikir seorang budak itu ada pada bangsanya. Jadi dikatakan, tetapi karena iman, dikatakan Tuhan yang mau menyertai Musa, maka berikutnya dengan imannya kepada Tuhan itu membuat ia berani melangkah. Dan karena iman kepada Allah itu, maka Musa memiliki keberanian di tengah kelemahan yang dimilikinya. Berapa kali dia berkata, jangan aku gak bisa, aku dikatakan gagap bicaranya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertainya. Bahkan dia diutus bersama dengan Harun adiknya. Dan berikutnya Musa taat. Dengan keberanian yang ditaruhkan Tuhan, ia melangkah untuk pergi kepada bangsanya, memimpin bangsanya keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa Mesir sampai dikatakan Firaun melepaskan bangsa Israel untuk keluar daripada perbudakannya di tanah Mesir. Nah, saudara, kita pelajari di sini bahwa ternyata Tuhanlah yang memberikan keberanian kepada Musa. Dan yang ketiga, kita belajar daripada akibat tindakan iman Musa, yaitu yang ketiga, mengerjakan dengan ketaatan. Ibrani 11 ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Iya, karena iman yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan katakan adakan kurban sembelihan dan percikan darahnya itu di pintu-pintu rumah bangsa Israel. Maka itulah karena iman Musa demikian, dia taat melakukannya. Berikutnya maka anak-anak sulung daripada bangsa Israel itu diluputkan ya. Tetapi bangsa Mesir semua anak sulungnya, bahkan semua binatang, anak sulung dari binatang itu semua mati, saudara. Nah, jadi saudara, bisa saja timbul pertanyaan dalam benak Musa, apakah ketika darah dioleskan di ambang pintu rumah pasti malaikat maut akan melewati rumah itu? Apalagi itu hal yang belum pernah dialaminya. Jadi sebagai manusia pasti ada pertanyaan demikian. Tetapi Musa mengalahkan pertanyaan itu dari hatinya dengan mengambil keputusan percaya akan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga pada saat ia percaya, ia mulai bertindak. Berikutnya ia melihat bagaimana bangsanya, anak sulung daripada bangsanya itu luput daripada kematian anak sulung. Ya saudara, ketimbang ragu dalam tanya, yang dipilih Musa adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan taat sepenuhnya. Saudara, kita belajar untuk melakukan dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan. Dan percayalah, apa yang keluar dari perkataan Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11 tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan akan memerintahkan untuk mengerjakannya dan pasti berhasil. Pasti berhasil, saudara. Jadi oleh karena itu jangan ragu, saudara, dengan pikiran-pikiran manusia. Kadang-kadang seringkali kita bersandar pada pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang segede bapa membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saya lebih baik mengambil keputusan percaya daripada saya mereka-reka dan berpikir dengan pikiran saya. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil ketika saya percaya dengan iman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan bertindak. Dan itu selalu yang saya alami, saudara. Ketika saya mengambil keputusan untuk lebih prioritaskan Tuhan, berikutnya saya melihat Allah turut bekerja dalam segala rintangan yang ada di depan saya dan menyelesaikannya. Sehingga saya selalu melihat luar biasa Tuhan memberi kemenangan. Luar biasa Tuhan memberi kemampuan. Sehingga saya berkata dengan penuh iman dan percaya, bersama Yesus lakukan perkara besar ya saudara. Bersama Yesus kita akan melakukan banyak perkara-perkara besar yang tidak mungkin, yang mustahil akan menjadi mungkin dan menjadi tidak mustahil ketika engkau beriman, percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan bisa kita rasakan kehadirannya, pertolongannya, penyertaannya. Wah, keajaiban demi keajaiban Tuhan akan buktikan dalam hidup saudara ketika saudara percaya dengan iman. Oleh karena itu, iman bukan berarti saudara melihat dulu. Kalau sudah melihat itu namanya bukan iman, tapi yang dimaksud dengan iman percaya walaupun kau belum melihatnya, tapi kau percaya seperti sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu, kata Tuhan. Itu adalah iman, dan iman kita di dalam Kristus harus bertumbuh. Semakin hari harus semakin bertumbuh dan mengenakan Tuhan. Dan itu hanya bisa saudara lakukan melalui proses
penganiayaan. Wah, nggak enak ya saudara. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Halo saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mencari gereja lokal di mana ketika engkau tertanam, kau tidak mengalami aniaya, saudara tidak akan menemukannya. Tapi gereja Tuhan, di mana Tuhan ada di dalamnya, proses itu harus terjadi. Karena pertumbuhan saudara tidak didapat karena saudara membaca Alkitab dengan begitu banyak menyelesaikannya. Bukan karena begitu banyaknya ibadah yang kau ikuti, tapi imanmu bertumbuh ketika engkau diperhadapkan pada praktek bicara penganiayaan, bicara kesulitan, kemalangan, kesukaran. Nah, itulah kesempatan saudara bisa mengenali Tuhan. Kesempatan imanmu makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan pernah kau lari dari setiap prosesmu. Hadapi setiap prosesmu dan ingat kita punya Tuhan hebat. Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah saudara dengan cara yang ajaib. Tuhan yang hebat, yang jauh lebih besar dari setiap masalah yang ada di depan saudara. Apa yang tidak bisa Tuhan selesaikan, semuanya bisa Tuhan lakukan. Bahkan yang tidak mungkin seperti Petrus gak mungkin berjalan di atas air, tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Yang membuat ia tenggelam adalah ketika ia ragu dan bimbang, ketika melihat keadaan situasi dan kondisi. Saudara, di dalam Tuhan fokuslah kepada Tuhan. Percayalah akan keberadaannya, percayalah akan kuasanya, percayalah akan kedahsyatannya. Maka kau akan bisa berjalan di atas air. Banyak hal yang tidak mungkin tapi kau bisa mengerjakannya. Kau bilang mimpi tapi kau sudah melewatinya. Ya saudara, betapa dahsyatnya Tuhan. Kita sudah melewati 3 tahun pandemi. Dan puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat, pemeliharaan Tuhan. Itu adalah keajaiban saudara. Nah saudara, kita belajar di sini di dalam Ibrani 11 ayat ke-29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, karena iman Musa maka Musa mulai melangkah. Ya, mereka para pemegang tabut Allah, mereka maju, mereka melangkah. Berikutnya dikatakan laut Tiberau terbelah menjadi 2 dan bisa mereka melewati daratan kering. Nah saudara, kita lihat bagaimana akhirnya iman yang menuntun mereka dengan cara pandang yang benar, keberanian, ketaatan kepada Tuhan membuahkan mukjizat besar. Bahkan Musa bisa membawa bangsa Israel melintasi laut merah seperti melintasi tanah kering. Orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Saudara, ketika engkau yakin dan percaya Tuhan menyertai kita, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Semua bisa kita lakukan karena kita beserta Yesus. Jangan cuma nyanyi saudara, bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, pasti ada jalan keluar. Tapi engkau ragu, kau khawatir, kau takut, kau bingung dan kau bimbang dengan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, kau hadapi. Saudara, mari kita miliki integritas. Ketika kau memperkatakannya, kau percaya apa yang kau katakan, maka itu yang akan jadi. Nah, kita belajar daripada iman Musa. Karena tindakan Musa, maka Musa boleh melihat dampak daripada imannya kepada Tuhan. Kita belajar bagaimana karena iman, kita belajar bagaimana iman Musa menghasilkan tindakan-tindakan yang kita pelajari tadi, yaitu memandang kepada kekekalan. Ya, karena dia percaya saudara bahwa penderitaan dialami ini gak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Itu kata Paulus. Demikian juga yang diimani oleh Musa yang memandang kekekalan, percaya dan dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika Musa beriman kepada Tuhan, ia memandang kepada kekekalan dan ia memiliki keberanian untuk bertindak dan mengerjakan segala sesuatu dengan ketaatan, maka ia selalu melihat keajaiban. Begitulah saudara dan saya, ketika engkau beriman kepada Tuhan, mari kita belajar daripada tindakan Musa sehingga akhirnya Musa mengalami keajaiban ya saudara ya. Bagaimana ia ketika taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ambil tongkatmu, ayunkan ke air. Lalu berikutnya yang dia lihat, air laut itu terbelah menjadi 2. Dan bahkan Musa bisa melintasi laut Tiberau itu dengan selamat melewati daratan kering. Tetapi dikatakan bangsa Israel semua tenggelam ya saudara ya. Jadi orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Percayalah akan Tuhan, hidupmu bukan karena apa yang kau lihat. Yang kau lihat mungkin suamimu dalam keadaan PHK, suamimu sudah pensiun. Mungkin yang kau lihat adalah keadaan hidupmu bukan jadi semakin baik. Bahkan kau melihat anakmu tidak menjadi semakin baik. Tapi dengan beriman kepada Tuhan, datang dan terus datang kepada Tuhan, kau akan lihat
Tuhan pasti memulihkan hidupmu. Tuhan pasti mengubahkan jalan hidupmu. Dan Tuhan pasti akan mengangkat engkau memiliki keadaan yang jauh lebih baik lagi. Percayalah kepada Tuhan dan berimanlah kepada Tuhan. Lakukan tindakan imanmu sesuai dengan ketetapannya sudah diajarkannya kepada saudara. Saya percaya bukan karena saudara, tapi Roh Kudus memberi kemampuan menjadi penolong buat kita untuk kita melakukan dengan ketaatan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga hidupmu berjalan dalam keajaiban. Keajaiban demi keajaiban kau alami, dan keajaiban demi keajaiban kau alami membuat engkau takkan terpesona kepada Tuhan, membuat engkau terharu. Betapa hebatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di tengah keadaanmu yang paling buruk, di titik terendah hidupmu, kau akan lihat betapa hebatnya Tuhan menolong dan mengangkat engkau dan memulihkan keadaanmu. Amin. Jangan takut dengan titik terendah saudara. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego di titik terendahnya. Dia harus masuk ke dapur api yang 7 kali lebih dipanaskan. Tapi ia tetap fokus. Ia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada patung itu. Dan kita lihat ketika ia tetap fokus kepada Tuhan, maka keajaiban dialaminya. Selai rambut pun tidak terbakar. Nama Tuhan dimuliakan. Dan ia juga ikut dimuliakan, dipercaya, diberi kekuasaan atas wilayah Babel. Seperti Daniel di titik terendahnya, ia sudah berdoa. Ia adalah orang yang setia. Ia melakukan segala sesuatu dengan tidak lalai. Tapi ia difitnah. Ia harus dibuang ke gua singa. Tapi ia tidak mau berhenti berdoa. Walaupun dibilang kalau kau berdoa terus maka kau dibuang ke gua singa. Tidak membuat Daniel takut. Ia tetap berdoa. Dan ketika ia tetap fokus kepada Tuhan, maka berikutnya keajaibannya dialami Daniel. Bagaimana singa itu tidak memakan dagingnya saudara. Sehingga ia keluar dengan selamat hingga nama Tuhan dimuliakan, dan Daniel pun diberi kepercayaan selama pemerintahan Raja Darius. Nah saudara, kita melihat begitu banyak tokoh di Alkitab karena ketaatan Nuh, maka Nuh dan seluruh isi rumahnya diselamatkan dari air bah yang Tuhan izinkan terjadi, memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada kecuali mereka yang ada di dalam bahtera, kecuali Nuh dan seluruh keluarga dan seluruh isi rumahnya dan juga binatang-binatang yang dipilih Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, belajarlah jadi penurut-penurut Allah. Saudara belajarlah daripada Musa bagaimana tindakan imannya. Dia bukan hanya beriman, tapi ia bertindak sesuai dengan imannya. Ia percaya kepada Tuhan, ia lakukan perintah Tuhan, ia taat, dan ia dengan penuh keberanian mengambil keputusan untuk memimpin bangsanya lebih daripada ia tinggal di istana dengan kemewahan saudara. Nah itulah yang kita pelajari saudara hari ini. Mari saudara kita belajar dari iman dan tindakan yang diambil oleh Musa karena imannya itu. Kalau saudara belajar dan taat melakukan seperti Musa, engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu. Engkau akan terpesona, engkau akan kagum sama Tuhan, dan engkau akan terheran-heran ke perbuatannya. Percayalah saudara, janjinya adalah ya dan amin, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat, Roh penolong yang luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Yang penting kau tetap bersama Yesus, fokus kepada Tuhan. Mau diapain aja, goncangan apapun kau alami, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi Tuhan tetap gunung batu kita. Sekalipun kita dalam keadaan seperti yang dikatakan di dalam kitab Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan, dan kami domba tidak menghasilkan, tetapi ia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Halo saudara, kita semua yang di hari ini dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Mari percayalah kepada Tuhan dengan imanmu. Jangan goyah karena apapun. Pandanganmu biarlah terarah kepada kekekalan saudara. Hayo saudara datang kepada Tuhan. Tuhan akan beri keberanian untuk kau melangkah, untuk bertindak dan kerjakan segala sesuatu dengan ketaatan. Maka kau akan melihat keajaiban demi keajaiban. Demikian sahabat Penrobos, biarlah kita mau belajar dan terus belajar. Betapa hebatnya Tuhan kau akan kenali di tengah prosesmu. Betapa luar biasanya Tuhan di tengah masalahmu. Dan kau akan terkagum. Engkau akan terpesona sama Tuhan. Ya, itulah yang saudara akan alami. Yang penting tekun saudara, jangan mengakhiri pertandingan imanmu sebelum kau menyelesaikan garis finish. Garis finish adalah ketika Tuhan memanggil kita atau Tuhan mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Biarlah engkau didapati sedang melakukan pekerjaannya. Lakukan segala pekerjaan yang baik. Karena Tuhan berkata, karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, segala sesuatu yang baik Tuhan sediakan buat saudara. Setiap hari kau bangun pagi, sudah banyak hal baik yang saudara bisa lakukan. Dan tetap lakukan, dan lakukan. Saya percaya bukan saudara, tapi Tuhan akan
turut bekerja untuk kau mampu melakukan segala pekerjaan baik. Dan memang bukan hal yang mudah untuk saudara tetap mempertahankannya. Hari ini kau bisa lakukan baik, apakah besok kau bisa melakukan? Tapi biarlah kau pegang prinsip ini. Hari ini harus lebih baik dari hari esok. Hari esok harus lebih baik dari hari lusa. Setiap hari hitung hari-harimu. Mari kita lakukan apa yang baik. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mengurangi tidak boleh, menambahkan adalah keharusan. Biarlah itu yang menjadi slogan buat kita semuanya. Kalau sudah kau memulai, jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Kerjakan segala sesuatu yang baik. Kau sudah putuskan hari ini dengan tuntas. Jangan ada yang membuat engkau mengakhirinya. Walaupun yang kau lihat begitu mengecewakanmu. Walaupun yang kau dengar begitu menyakitkanmu. Walaupun kau begitu hadapi begitu menakutkanmu. Saya mau katakan saudara, terus maju lakukan. Jangan menyerah, jangan berhenti sampai tuntas. Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Saudara, yang dijanjikan Tuhan wow banget. Yang dijanjikan Tuhan sangat luar biasa. Seperti Paulus berkata, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Saudara, kita akan menikmati kemuliaan kerajaan surga yang sangat amat luar biasa. Tidak terbayangkan betapa indahnya, betapa luar biasanya saudara yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Tuhan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat tinggal buat kita. Pada saat sudah selesai dia akan menjemput kita kembali. Dan biarlah waktu Tuhan menjemput, kita didapatkan adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kita didapati seperti Musa, orang yang lembut hati. Kita belajar dari tindakan dan keputusan Musa yang diambilnya ketika ia beriman kepada Tuhan. Lalu dia selalu melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara, kita mau belajar untuk taat melakukannya. Banyak rintangan, banyak goncangan, banyak yang berusaha menarik saudara mundur. Tapi kenapa kita harus mundur? Ketika kita sudah memulai maju saudara. Jangan engkau mau dibuat mundur. Ingat saudara, Galatia 5 ayat 7. Bahwa dikatakan dulu kamu berlomba dengan baik, sekarang kamu tidak melakukannya. Yang membuat engkau tidak melakukan itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Sebetulnya kalau kau selidiki, halo saudara yang hari ini sedang mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan, yang hari ini sedang mengambil keputusan untuk pindah gereja dan memulai sesuatu yang baru, saya mau bilang sama saudara, saudara tidak punya waktu menunda-nunda dengan hal demikian. Engkau akan memulai dari awal lagi dan kau akan diproses. Mulai lagi diproses. Setelah sekian tahun saudara ada di tempatmu yang baru, engkau akan mengalami proses yang sama. Dan saudara sedang membuang waktumu. Hari ini yang ada hanya perlu lanjutkan saudara setiap prosesmu. Dan percayalah di tempat kau ditanam, maka engkau pasti bertumbuh. Engkau yang sudah tertanam di gereja lokal puluhan tahun saudara. Masakan karena hal yang sepele, kalau saudara perhatikan apa yang membuat engkau mundur? Apa yang membuat engkau pindah gereja? Bukankah hal yang sepele? Apakah engkau sudah mengalami seperti Yesus dicambuk? Apakah engkau sudah mengalami seperti Yesus diludahi? Engkau ditinju, dipukul seperti Yesus? Saya yakin tidak. Engkau mundur hanya karena engkau tidak dihargai. Engkau mundur karena engkau tidak dianggap. Karena engkau difitnah. Karena engkau dianiaya. Karena engkau dicela. Engkau tidak mendapatkan seperti yang kau harapkan. Akhirnya engkau mengundurkan diri. Keputusanmu akan menentukan kedewasaanmu. Respon-responmu akan dilihat seberapa bertumbuhnya engkau dalam pengenalan Tuhan. Kalau kau mengenal Tuhan, engkau tidak akan mudah menyerah, engkau tidak akan mudah mundur, dan engkau tidak pernah putus asa karena masalah yang ada di depanmu. Engkau yakin kita punya Tuhan yang hebat. Kekhawatiran, ketakutan adalah bagian ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Seperti Kaleb dan Yosua, ia sampai ke tanah perjanjian karena ia berpikir positif dan perkatakan yang positif. Maka ia sampai ke tanah perjanjian. Saudara, berpikirlah positif tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk buat saudara. Rancangannya adalah segala yang baik. Rancangannya adalah segala sesuatu yang membawa saudara menjadi lebih baik bahkan dari apa yang kau doakan dan apa yang kau pikirkan. Tuhan mengerjakannya buat kita. Percayalah kepada Tuhan, yakinlah akan setiap janji-janjinya dan lakukan dengan tepat setiap perintahnya. Saya percaya hidup saudara berbahagia. Engkau akan melihat keajaiban seperti Musa melihat begitu banyak keajaiban demi keajaiban karena ia beriman kepada Tuhan. Mari saudara, fokus saudara bukan karena apa yang dilihat di depan saudara. Hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Percayalah kepada Tuhan. Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia bersama dengan kita. Dan Tuhan yang hebat bersama kita akan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Bahkan percayalah,
Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan menyelesaikannya buat saudara. Engkau hanya perlu percaya. Amin. Demikian sahabat Penobos, mari kita belajar dari iman dan tindakan Musa. Dan hari ini biarlah kita boleh menjadikan Musa sebagai teladan buat hidup kita. Yaitu fokus, pandang kepada kekekalan, miliki keberanian untuk bertindak, mengerjakan segalanya dengan penuh ketaatan seperti apa yang Tuhan mau, maka engkau akan mengalami banyak keajaiban dan engkau akan terpesona dan engkau akan kenali Tuhan hari lepas hari, semakin bertambah-tambah pengenalanmu akan Tuhan. Saya berdoa buat sahabat Penobos yang hari ini mungkin kau belum seperti apa yang dilakukan Musa, tindakanmu belum seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Mari kita mau belajar hari ini menjadikan Musa sebagai teladan, karena imannya kepada Tuhan maka ia mengambil keputusan untuk taat dan melakukannya. Walaupun kita tahu di akhir hidupnya karena bangsa Israel membuat ia marah saudara, hingga akhirnya ia tidak taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya enggak sampai ke tanah perjanjian. Ya saudara, mari saudara dukung para pemimpin saudara, lakukan aja apa yang diperintahkan oleh pemimpin saudara. Jangan tidak taat membuat pemimpinmu akhirnya tidak bisa selamat karena apa yang dilakukan oleh engkau sebagai pengerja, sebagai jemaatnya saudara. Mari belajar nurut-nurut saja. Saya percaya setiap para pemimpin diwahyukan oleh Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu, membawa saudara kepada tujuan akhir keselamatan jiwa kita semua. Tuhan Yesus berkati. Mari arahkan tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk semua kami sahabat Penobos. Tuhan, kalau hari ini kami belum melakukan seperti apa yang Musa lakukan, bagaimana ia memandang kekekalan, ia memiliki keberanian untuk bertindak dan mengerjakan dengan ketaatan, maka Musa melihat begitu banyak keajaiban. Kami mau belajar dari teladannya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami dan kekuatan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penobos, saya tetap mengundang sahabat Penobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan beri link Zoom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.